Jadi itu tuh kayak semisal panen kebanyakan dan nggak laku tuh pada kebuang di pinggiran jalan gitu ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Diah Ayu Pitaloka. Jadi Diah ini adalah salah satu mahasiswa yang tercatat di jurusan pertanian ya. Jadi gimana nih Diah kabarnya? Jurusannya gitu. Aktivitasnya apa nih? Sekarang nih lagi sibuk. Oh ini sekarang tuh lagi sibuk tentang seminar. Seminar naik motor dari jurusan itu tuh nanti mengenai pertanian di masa depan akan seperti apa. Jadi dia ini termasuk mahasiswa yang aktif di pelaksanaan seminar ya, menjadi panitia ya. Untuk tahun ini. Oh, karena pandemi juga. Jadi gini, iya saya panggilnya dia aja ya. Jadi gini, sekarang kan pandemi sedang mewabah dan berdampak banyak pada kehidupan kita baik pendidikan, ekonomi, terlebih lagi di pertanian. Dengan adanya pandemi ini, kita terdorong untuk bertanya bagaimana kondisi pertanian kita. Akhirnya kan karena pertanian kita yang buruk berdampak pada masyarakatnya juga. Tapi ya kita di sini akan berbicara tentang pertanian Indonesia ke depannya gimana. Tapi sebelum itu saya pengen tanya gini ke dia sendiri. Dia kan termasuk mahasiswa jurusan pertanian. Di masyarakat udah terlanjur opini bahwa perempuannya seharusnya jurusan guru, manajemen, psikologi. Bagaimana nih cara kamu memandang atau menyikapi pandangan tersebut? Kalau saya sendiri biasanya saya kasih tentang pemahaman tentang prospeknya nanti seperti apa, nanti penelitiannya tentang apa saja, matkulnya juga apa aja gitu, biar mereka tuh tahu penting. Kita kan negara agraris, Iya. artinya kita tuh gimana ya, kita tuh sebagai pemuda gitu ya, bakal gitu kan harus lebih peduli pada pertanian. Iya. Masa mau sih kita impor-impor gitu? Iya, iya. Kan enggak banget gitu ya. Tapi gini nih, kira-kira untuk perempuan nih yang seharusnya kan tadi manajemen guru atau apalah, prospek untuk di jurusan pertanian itu sendiri gimana? Menjanjikan kah atau Kalau menurut saya tuh itu tergantung orang ya. Hmm. Karena satu kan bisa tuh jadi ahli teknik mesin kan. Semua juga jurusan pertanian itu nggak mandang kamu perempuan kamu cewek tapi harus skill ya? skillnya dia. Terus ahli pertanian juga bisa, menteri pertanian juga bisa. Apalagi kan pengusaha ya. Kan masalah sekarang kan ada tuh ya greenhouse kayak gitu kan. Dan greenhouse sekarang tuh nggak harus pertanian tuh nggak harus di lahan, di rumah itu bisa, di dalam rumah, di ruangan tertutup itu bisa. Jadi buat misal kan namanya juga perempuan kan pasti mau ada kayak buat masa depan sama ngurus atau enggak ngurus sambil ngurus anak gitu kan. Dan bisa juga buat greenhouse itu kecil-kecilan kan. Ya, jadi intinya pertanian itu enggak sesempit apa yang kita kira, cuma sekedar di sawah ya, lahan terus ada ladang. Tapi sekarang seiring dengan teknologi bisa ya, bisa di dalam ruangan vertikal ke atas kayak gitu ya, ya kan? Sekarang juga aplikasi yang buat misal kita mau ada orang yang punya greenhouse nih, misal ada orang yang mau beli sayurannya fresh, bisa aplikasi juga bisa ada, dan itu biasanya harganya lebih murah dan kualitasnya bagus, Dan lebih sehat ya kan? sehat juga, bersih. Kayak kita masuk ke pembahasan ini ya, bahwa sejak terjadi corona kan semua aspek kehidupan hancur ya, artinya pendidikan, ekonomi dan segala macam tuh. Artinya di sinilah mulai ditanyakan kekuatan dari perekonomian kita tuh, khususnya di pertanian. Karena kalau kita mengandalkan impor kan masing-masing negara menyetok untuk kebutuhannya sendiri tuh. Iya. Nah sekarang kan kemandirian kita itu dipertanyakan tuh sejak adanya corona ini. Menurut kamu nih,
separah apa nih kondisi pertanian di Indonesia nih? Parah sih, Parah. karena satu, sekarang lahan itu Kak semakin bertahun semakin berkurang kan, Parah. mengalihfungsikan lahan pertanian ke non pertanian. Kedua, sekarang kan buat yang pengusaha beras kayak gitu sampai yang sembako gitu kan sekarang menurun pendapatannya, karena satu, sekarang pemerintah memberikan bantuan sembako setiap desa gitu kan. Oh, oh ya. Jadi orang yang jual kayak sembako beras kayak gitu kan jadi pendapatannya menurun. Dan pertanian obat-obat buat pertanian juga semakin mahal, mungkin karena wabah kayak gini. Tapi untuk sistem pertanian di Indonesia sendiri tuh, menurut kamu dalam pandangan kamu nih, tertinggal jauh kah sama negara-negara lain? Ataukah di cara menanamnya atau metode penanamannya atau gimana itu? Kalau yang buat di desa-desa agak tertinggal ya. Contohnya kayak di desa aku. Jadi orang yang punya mesin pertanian kayak penanaman, mesin penanam padi itu nggak ada sama sekali, karena satu, akses jalan itu kurang bagus, jadi sempit banget gitu kan, nggak muat alatnya, mesinnya. Kedua, dari masalah di irigasinya juga Kasih penting itu sebenarnya itu kan salah satu faktor penting ya dalam pertanian itu. kesadaran orangnya sih. Jadi intinya mungkin perbedaan pertanian kita sama di luar negeri itu, kalau di Indonesia kurang penerapan teknologinya di dalam pertanian itu, jadi hasilnya juga ya tertinggal lah sama yang penerapan teknologi di dalam pertaniannya itu. Tapi sekarang lumayan lah, orang-orang yang di dalam desa tuh udah paham, banyak yang sudah tahu cara penanaman greenhouse, jadi kan itu sedikit menambah kita setara dengan luar negeri gitu kan. Dan sekarang aku lihat banyak banget yang udah bikin greenhouse gitu. Apalagi sekarang kan sumber informasinya banyak ya, kita bisa lihat dari YouTube misalkan, dari internet lagi itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat juga bisa ya. Ini nih, kalau misalnya kita lihat dari masalah sekarang kan anak muda itu seakan-akan nggak mau nih mencari profesi menjadi petani itu. Akhirnya kan petani itu ya dipegang oleh kelompok-kelompok yang usianya tua tuh. Anak mudanya banyak yang ke kota, banyak yang memilih pekerjaan yang lain. Menurut kamu itu gimana tuh? Mungkin dari segi pendapat, pemikiran orang muda sekarang kan, pertanian tuh bukan profesi yang menjamin finansial untuk masa depan. Misal untuk anak yang kuliah, terus beli tanah atau rumah, cicilan kayak gitu dan lainnya. Jadi mereka tuh pendapat sekarang, apalagi obat-obat sekarang tuh buat pertanian nambah mahal kan. Jadi nggak sebanding, apalagi kalau ada kan banyak yang gagal panen gara-gara kebanyakan lama gitu. Terus mereka lebih suka yang di pabrik-pabrik gitu kan. Soalnya mereka pikir kan nggak secapek petani. Kalau petani tuh ya dari dulu sampai sekarang tuh kayak meskipun ada mesin tetap aja capek tuh. Setiap hari harus ngurusin, pantau gitu. Ya kan sebenarnya kan negara kuat itu salah satu faktornya ya pertanian yang kuat ya. Kalau kita bisa swasembada pangan kan artinya ekonomi yang lainnya juga ikut terbantu tuh. Nah di sini pemerintahan kita kan masih impor ya, impor beras segala macam lah, kebutuhan kita sehari-hari itu. Kira-kira menurut kamu dalam hal ini dalam pertanian pemerintah sudah tepat tidak melakukan kebijakan-kebijakan tuh? Peran pemerintah di dalam pertanian itu sudah cukup hadir tidak menurut kamu? Lumayan sih. Buat yang aku lihat tuh pemerintah sekarang udah ngasih edukasi ke desa-desa terpencil gitu tentang pertanian tuh, cara menanam yang baik dan benar. Terus
yang penanaman secara modern seperti greenhouse gitu. Iya. Tapi yang kurangnya menurut aku pemerintah tuh kurang tegas dalam hal undang-undang tentang penggunaan lahan pertanian ke non pertanian. Karena misal contoh nih, kalau menurut aku lebih bagus harusnya pemerintah tuh kalau ada pabrik, kan biasanya pabrik harus kalau mau membangun pabrik kan harus menggunakan lahan pertanian kan. Iya, biasanya Nah, itu. jadi di situ tuh harusnya kalau misal ada pabrik yang udah nggak terpakai lagi, harusnya tuh pemerintah lebih tegas lagi, harusnya tuh menggunakan bekas pabrik itu untuk biar tidak tidak mengurangi lahan pertanian. Tapi kan mungkin salah satu penyebab para petani kita nasibnya kurang baik ya, karena barang impor dari luar itu kan banyak. Jadi kan secara otomatis produk yang mereka hasilkan nggak terserap di pasar tuh. Iya, itu banyak banget terjadi. Yang aku pernah dosen aku pernah bilang, kamu kalau tahu di kota boleh disebut Nggak apa-apa. di Lembang tuh banyak banget tuh petani-petani kayak buah-buahan gitu ya. Jadi mereka tuh nggak punya akses transportasinya ke kota. Jadi itu tuh kayak misal panen kebanyakan dan nggak laku tuh pada kebuang di pinggiran jalan gitu ternyata. Dan itu tuh gara-gara transportasi gitu. Dua, menurut aku kenapa kita tuh kurang kalah produknya dari yang di luar negeri itu karena mungkin dari kitanya ya. Kita kan kalau misal pakai barang yang dari luar kan kayak kelihatan wah Kaya, ininya ada. ya, Ya. lebih mentingin ego gitu. Terus dari menurut aku harusnya tuh kayak market minimarket atau apa yang toko-toko gitu tuh harusnya tuh lebih mementingkan Produk lokal lah misalnya gitu. lokal harusnya. Kan nggak jauh beda juga kan. Terus kita tuh pakai produk lokal tuh harus biar kita tuh membanggakan hasil dari produk kita sendiri. Terus dua, itu tuh kita bisa membantu menolong finansial si petani itu agar tidak tertinggal gitu. Berarti selama kamu menjadi mahasiswa Unpad ya di pertanian sama teman-teman tuh sering dong ke pelosok-pelosok memantau pertanian atau gimana? Enggak, Tapi pernah. pernah. Cuma itu juga cuma sama segelintir orang 2-4 gitu. Habis soalnya kan kalau aku lebih ke mesinnya. Aku lebih ke mesin dan praktikumnya tuh ya tentang mesin. Jadi nggak bisa ke pelosok-pelosok gitu. Oh, ininya mesin yang mendukung pertanian ya itulah. Tapi kamu tadi bilang salah satu penyebab nasib petani kita agak miris ya, terutama ketika mulai panen tuh kurangnya akses menuju ya pusat-pusat perbelanjaan seperti itulah. Artinya kamu mendukung dong dibangunnya infrastruktur jalan kayak gitu. Gimana? Enggak sih, kalau kata aku mah aku lebih harusnya pemerintah tuh ada tuh kayak ngasih alat transportasi ke Kelompok tani misalnya itu. petani itu. Tapi ya harus menggunakan itu. Tapi kan tetap kendaraan kalau nggak ada jalannya kan bisa. Iya susah. Tapi iya sih, kita juga bakalan berkorban buat yang jalan itu. Tapi kan nggak bakalan separah membangun pabrik itu kan. Soalnya aku juga di dosen aku di sana. Jadi kan kalau daerah pegunungan kan kalau kita tuh perkebunannya di atas. Jadi kalau mau turun tuh kan kayak susah banget kan ya. Nah, dari dosen aku tuh udah bikin kayak membantu petani sana tuh buat bikin kayak alat buat transportasi dari atas ke bawah. Aku lupa namanya. Kalau menurut kamu nih, kamu kan ya lahir di desa itulah. Kalau misalkan cari solusi buat
meningkatkan pertanian di desa itu kira-kira gimana? Apakah kita harus sering mengadakan penyuluhan atau kita kumpulkan pemuda-pemuda yang peduli akan pertanian atau gimana? Pertama ya, kita kumpulkan dulu orang-orang yang peduli. Iya. Nah, kedua kita bareng-bareng nih kasih edukasi ke masyarakat tentang pertanian gitu. Nah, tiga, kalau kita cuma ngumpulin sama ngasih edukasi kan kita nggak bakalan ngasih apa-apa kan? Nggak ada Nggak sumber-sumbernya ada. juga kan? Jadi kita tuh harus mencontohkan langsung di situ. Dan kita juga sering-sering mengajak warga. Dan itu mungkin yang menjadi kesalahan setiap pemerintahan desa, maksudnya dia sekedar penyuluhan, dikasih teori sama mahasiswa bla 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 bla, tapi karena tanaman ya karena dia masyarakat yang ya bedalah sama anak-anak mahasiswa kan, akhirnya mereka nggak ngerti. Seharusnya dikasih contoh dong, oh ini kayak gini secara langsung tuh biar mereka paham ya, dikasih contoh terus dipantau tuh sama si mahasiswa itu, jangan sekedar kayak gitu terus udah. Teori kan nggak beda kadang-kadang sama prakteknya tuh. Jadi aku pernah nih di semester 1 tuh ada tuh namanya kelas TPB. Jadi itu semua jurusan dari satu unit itu tuh jadiin satu campur. Setiap jurusan ada anaknya. Nah, di situ tuh nanti kita ada pelajaran yang ke desa. Kita masih edukasi kayak gitu kan. Tapi setiap kan kita dari berbagai jurusan, kita tuh ada tentang olahraga, kesehatan, pertanian. Nah, di situ tuh emang beneran kalau kita nggak ngasih langsung kita nggak ngelakuin langsung, ngasih contoh langsung, itu tuh nggak bakalan dipegang sama sekali. Mereka tuh masih tetap aja ya, mereka tetap nggak paham gitu harus gimana caranya tuh tadi kayak gimana aja. Kan ada juga orang yang lupa, ada juga orang yang kayak apa ya, cuma sebatas lihat doang atau apa. Kalau kamu sendiri nih, kalau kamu kan soal akademis ya, kalau untuk penelitian di ranah pertanian di Indonesia itu kira-kira masih kurang kah penelitiannya nih? Banyak nggak para profesor atau akademis yang buat penelitian pertanian dan hasil dari penelitian itu bisa diaplikasikan ke masyarakat tuh? Kira-kira masih kurang apa? Kata aku mah nggak kurang sih ya, cukup lah. Aku lihat sendiri, soalnya aku pernah lihat sendiri, dan itu tuh banyak kan dosen-dosen tuh mereka tuh apa ya, membantu para petani membuat alat-alat gitu,